And Rafael through on goal. 3 big chances. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih memerlukan usaha panjang. Saat ini, skuad Garuda telah menjalani 6 pertandingan grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Menjelang laga krusial ini, Shin Tae-yong bersama PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. PSSI terus berusaha meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat tim secara keseluruhan, khususnya dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Beberapa pemain asal Eropa sudah resmi menjadi WNI, dan kini membela skuad Garuda. Tidak mengherankan jika grup C menjadi sorotan utama, mengingat di dalamnya terdapat tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, yang sering kali lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, sementara Indonesia dipandang sebagai underdog di atas kertas. Namun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu tim yang mendapatkan perhatian. Sorotan ini berfokus pada perkembangan pesat skuad Garuda di pentas internasional, yang seiring dengan kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Gencarnya PSSI merekrut pemain diaspora dari Eropa telah membuat tim-tim lawan di ASEAN merasa iri. Pasalnya, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kehadiran Martin Paes, Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Eliano Reijers yang baru-baru ini memperkuat timnas Indonesia juga semakin memperkokoh kekuatan tim. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Ula Romeni juga diperkirakan akan segera bergabung. Dengan line-up yang menjanjikan ini, tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak lagi menganggap Indonesia sebagai tim yang lemah. Bahrain menilai langkah yang diambil timnas Indonesia dalam memperkuat tim sangatlah agresif. Menurut Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23, timnas Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena bisa saja mengejutkan. Pasalnya, tim Indonesia saat ini, yang mayoritas diperkuat pemain Eropa, sangat berbeda dengan tim yang mereka hadapi pada 2012, ketika Bahrain menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga semakin pesat. Chamam pun mengingatkan pasukan Bahrain untuk tetap waspada terhadap Indonesia, karena menurutnya, peluang terbesar untuk meraih poin datang dari tim Indonesia. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, sebelumnya juga meminta seluruh elemen timnya untuk tetap memasukkan Indonesia sebagai salah satu tim yang harus diwaspadai. Menurutnya, pada tahap ini, setiap tim memiliki potensi yang sama untuk saling mengalahkan dan meraih kemenangan, termasuk Indonesia. Nampaknya kekhawatiran Bahrain ini benar-benar terbukti. Skuad Garuda yang pada awalnya cukup kesulitan di awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mulai bangkit. Pelatih Oxford United yang diperkuat Marcelino Ferdinand, Des Buckingham, salah kaprah. Arsitek berusia 39 tahun itu menyangka Piala AFF 2024 adalah turnamen level usia. Des Buckingham harus melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, turnamen non-kalender FIFA, yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Marcelino Ferdinand telah meninggalkan Inggris pada Minggu, 1 Desember 2024. Gelandang berusia 20 tahun itu tiba dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali pada sehari berselang. Marcelino Ferdinand pergi untuk mengikuti kompetisi kelompok usia untuk timnas Indonesia, jadi dia akan berada di Asia, diujar Des Buckingham dilansir dari media Inggris, Oxford Mail. Des Buckingham menganggap Piala AFF 2024, yang berjalan selama 29 hari, sebagai turnamen paling lama yang diketahuinya. Ini adalah kompetisi terlama yang pernah saya dengar, ungkap Des Buckingham. Dia berangkat dan saat ini kami mengharapkan dia kembali setelah akhir Desember 2024, jelas Des Buckingham. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu akan menghadapi Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Marcelino Ferdinand akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sebab, Garuda berkekuatan mayoritas pemain U22 dan U20.
Marcelino Ferdinand telah mencatatkan 29 penampilan untuk timnas Indonesia sejak debutnya pada Januari 2022, dengan perolehan 5 gol dan 1 assist. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut menginginkan Rafael Struijk untuk bergabung lebih cepat dengan timnya di Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Struijk baru akan dilepas oleh klubnya di Australia, Brisbane Roar, jika timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, yang bakal berlangsung pada 26 hingga 30 Desember 2024. Belakangan, Brisbane Roar bersedia untuk mengirimkan Struijk lebih cepat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 pada 17 Desember 2024. Struijk akan absen dalam 3 laga timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024. Masing-masing kontra timnas Myanmar pada 9 Desember 2024, timnas Laos pada 3 hari berselang, dan timnas Vietnam pada 15 Desember 2024. Penyerang naturalisasi kelahiran Leidschendam, Belanda, pada 27 Maret 2023 itu baru bisa membela timnas Indonesia kontra timnas Filipina pada 21 Desember 2024. Update terbaru dari klubnya Struijk, dia akan dilepas pada 17 Desember 2024, diujar Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Tetapi, Coach Shin Tae-yong minta dia lebih cepat lagi bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami sedang usahakan, jelas Sumarji. Sumarji bakal berkoordinasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, yang selama ini melobi Brisbane Roar supaya Struijk bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 lebih cepat. Saya akan berbicara dengan Pak Ketua PSSI, yang akan berbicara dengan klubnya, karena sebelumnya, Struijk baru akan dilepas klubnya di semifinal Piala AFF 2024, imbu Sumarji. Coach Shin Tae-yong minta lebih cepat dari 17 Desember 2024. Tentu kami upayakan, diungkap pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI ini. Media Vietnam menilai timnas Indonesia tak terlalu diperhitungkan jelang Piala AFF 2024 lantaran menurunkan mayoritas pemain muda. Soha dalam artikelnya menyebut lebih mewaspadai lawan Filipina yang dianggap misterius. Media lokal Vietnam itu menyoroti ketidakpastian skuad Filipina yang hingga kini belum mengumumkan daftar pemain resmi untuk Piala AFF 2024. Pelatih Filipina Albert Chapelas masih memiliki waktu hingga 11 Desember untuk memfinalisasi daftar pemain di Piala AFF 2024, atau 1 hari jelang pertandingan pertama timnas Filipina di grup B melawan Myanmar pada 12 Desember. Filipina berpotensi menurunkan pemain-pemain berkualitas seperti Gerrit Holtman yang bermain di Bundesliga bersama Bochum. Holtman, yang memiliki nilai pasar 700.000 euro setara 11,7 miliar rupiah, tercatat pernah membela timnas U20 Jerman. Pada November lalu, Filipina berhasil mengalahkan Tajikistan yang menempati peringkat 104 dunia dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut diraih berkat penampilan gemilang Holtman dan Jefferson Tabinas. Di sisi lain, media Vietnam memandang timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 sebagai tim yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Meski demikian, Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu pesaing di grup B. Dengan skuad inti pemain U22, tim Indonesia dianggap sebagai tim yang tidak dikenal di Piala AFF 2024. Namun, ada tim yang bahkan lebih tidak dapat diprediksi di mata para ahli, yaitu Filipina, ditulis media Vietnam Soha. Vietnam akan menghadapi Filipina pada pertandingan ketiga fase grup. Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menentukan persaingan perebutan posisi puncak klasemen grup B. Secara historis, Vietnam selalu kesulitan menghadapi permainan fisik Filipina. Pada pertemuan terakhir, Vietnam hanya menang tipis 3-2 di Stadion Maidin. Bahkan di Piala AFF 2010 dan 2012, Filipina berhasil mengalahkan Vietnam di fase grup. Filipina masih menjadi teka-teki bagi Vietnam karena belum ada kejelasan apakah pemain-pemain top mereka yang bermain di luar negeri akan dipanggil, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Sementara dengan timnas Indonesia, Vietnam gagal menang dalam 3 pertemuan terakhir kontra tim Merah Putih. Bahkan, The Golden Star juga tak mampu cetak gol ke gawang timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir tersebut. Timnas Indonesia perkasa atas Vietnam dengan kemenangan 3-0 dan 1-0 di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Serta kemenangan tipis 1-0 kalah jumpa Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Bahrain akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dalam laga leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jauh sebelum duel Timnas Indonesia versus Bahrain itu digelar, Federasi Sepak Bola Bahrain dibuat ketakutan untuk melaksanakan laga tandangnya di Jakarta hingga mengadu ke FIFA dan AFC.
Alasannya sepele, BFA mendapatkan serangan siber dari netizen usai Bahrain menahan imbang timnas Indonesia 2-2 dalam laga yang penuh kontroversial pada 10 Oktober 2024 lalu di kandang mereka. BFA pun langsung merengek ke FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain ke tempat netral alias di luar tanah air karena mereka merasa tidak akan aman. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta, bunyi pernyataan resmi BFA di akun Instagramnya pada Rabu, 16 Oktober 2024, lalu. Rencananya, laga timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar Jakarta dan kemungkinan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menanggapi rengekan BFA di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa FIFA akan menggelar laga antara timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Dito menegaskan bahwa PSSI bersama pemerintah telah menjamin keamanan bagi tim Bahrain selama kehadirannya di Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI, dan memastikan keamanan tim Bahrain saat berada di Indonesia. Tidak ada ancaman yang membahayakan mereka selama bertanding di sini, kata Dito usai dilantik sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, lalu. Kendati demikian, pernyataan dari Menpora itu tidak dipercaya oleh publik Bahrain dalam hal ini media lokal, GDN Online yang tidak mengakui venue pertandingan nanti akan digelar di Jakarta. Alasannya, mereka menilai belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC terkait venue pertandingan tersebut. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa media Bahrain tersebut ketakutan tim kesayangannya untuk bermain di Jakarta melawan timnas Indonesia. Mereka pun meminta FIFA dan AFC untuk memberikan konfirmasi langsung terkait venue laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di mana. Setelah melawan timnas Indonesia, Bahrain akan menjamu Arab Saudi pada 5 Juni 2025 kemudian menutup fase ini melawan Cina pada 10 Juni 2025. Bahrain saat ini menempati peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin, kalah selisih gol dari timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama. Timnas Indonesia tak gentar dengan persiapan Vietnam yang menurunkan pemain-pemain seniornya, serta meraih 100% kemenangan saat pemusatan latihan di Korea Selatan. Timnas Indonesia menegaskan tidak gentar dengan Vietnam, salah satu rival yang diwaspadai di grup B ASEAN Cup 2024. Untuk edisi kali ini, Vietnam menurunkan seluruh pemain seniornya. Sedangkan timnas Indonesia menurunkan skuad U22 demi regenerasi dan persiapan SEA Games 2025. Manajer timnas Indonesia, Sumarji menegaskan target timnas Indonesia untuk lawan Vietnam adalah 3 poin. Nantinya, timnas Indonesia akan melawat ke kandang Vietnam, Viet Tri Stadium, PH Uto pada matchday ketiga ASEAN Cup 2024 Grup B, 15 Desember 2024. Pertama, sebenarnya soal kalah menang, lawan Vietnam, boleh dikatakan kita akan fix betul, kata Sumarji pada Senin, 2 Desember 2024. Karena memang kita tahu bahwa selama ini memang rivalitas kita, boleh dikatakan kalau lawan Vietnam itu auto aura tersendiri. Sehingga anak-anak pun juga betul-betul akan menghadapi lawan Vietnam itu betul-betul all out lah, tegas Sumarji. Kalau bicara soal target ya, kita harus bisa menang lawan Vietnam. Apapun alasannya, sepak bola kembali lagi. Sepak bola itu kan tidak akan keluar jauh dari statistik para pemain, kan begitu, ditambah Sumarji. Vietnam sejauh ini melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Dalam 3 laga uji coba, Vietnam mencatatkan 100% kemenangan. The Golden Stars menang 2-0 atas Ulsan Citizen, mengalahkan Daegu FC 2-0 dan menang lagi atas Jeonbuk Hyundai B dengan skor 3-1. Keseriusan Vietnam juga bukan jadi alasan timnas Indonesia tidak menargetkan kemenangan. Sumarji tak ragu meski timnas Indonesia menurunkan skuad U22, boleh diadu dengan kekuatan pemain utama Vietnam. Jadi kalau kita melihat Vietnam itu sepertinya juga menurunkan, boleh dikatakan banyak pemain senior, sementara kita U22, ya kita coba nanti, kita akan beradu mental, beradu strategi, dan beradu fisik, kata Sumarji. Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih siap, ya saya kira anak-anak kita. Anak-anak U22 yang saat sekarang ini ada untuk AFF ini, ya jangan diremehkan, Sumarji menegaskan. Kita akan buktikan bahwa kita juga akan bisa bersaing, dan kita akan mampu melawan Vietnam dengan segala kekuatan yang kita miliki, ditutup Sumarji. Timnas Indonesia finish di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hasil ini membuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan otomatis lolos ke ajang Piala Dunia 2026 nanti. Skema tersebut merupakan karangan program komputer dengan kecerdasan buatan yang biasa dikenal dengan ChatGPT. Salah satu akun di media sosial Instagram memposting prediksi tersebut. Pada unggahan itu, Timnas Indonesia bertengger di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong mengoleksi 14 poin dari 10 pertandingan yang dimainkan. Timnas Indonesia berada satu strip di bawah Jepang sebagai pemuncak klasemen dan unggul atas Arab Saudi, Australia, Bahrain serta Cina yang menempati urutan 3-6. Unggahan ini pun langsung ramai mendapat reaksi dari netizen tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang mengaminkan agar prediksi atau ramalan tersebut jadi kenyataan. Sebelumnya, optimisme tinggi juga pernah disampaikan salah satu penggawa Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen terkait peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurut Ragnar Oratmangoen, semua pemain Timnas Indonesia tidak lagi bermain-main dengan targetnya untuk mentas di kompetisi elit sepak bola itu. Asa Timnas Indonesia untuk melenggang ke Piala Dunia 2026 juga terbilang cukup terbuka lebar. Pasukan Shin Tae-yong bahkan bisa lolos otomatis ke putaran final. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Australia sebagai runner-up grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri telah mengantongi 6 poin hasil dari 1 kemenangan atas Arab Saudi, 3 kali imbang, serta 2 kekalahan. Kemenangan atas Arab Saudi cukup spesial karena kembali menumbuhkan optimisme dari para pemain dan seluruh elemen Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Kondisi ini dirasakan betul oleh pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Di hadapan media Belanda, ia bercerita tentang seberapa percaya dirinya main di Piala Dunia. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen mengaku senang karena sekarang mulai banyak pemain asal Belanda yang mau membela tanah leluhurnya yaitu Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United ke Timnas Indonesia. Kabar baik ini disambut gembira netizen sehingga berbondong-bondong memberi doa dan harapan untuk Marcelino. Mereka berharap Marcelino jadi pemain terbaik saat membela Timnas Indonesia hingga bisa menembus tempat utama di Oxford United. Ya, melalui akun Instagram resminya, Oxford United resmi melepas Marcelino Ferdinand untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemusatan latihan itu bagian dari persiapan skuad Garuda untuk berkompetisi di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pro dan kontra muncul dalam unggahan Oxford United soal pelepasan Marcelino. Netizen terpecah karena ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap mantan pemain Persebaya Surabaya lebih baik berjuang mendapat tempat utama di klub. Ada pula yang menginginkan Marcelino kembali ke Timnas Indonesia untuk mendapat menit bermain, setelah itu baru membidik tempat utama di Oxford United. Ya, Marcelino memang tak kunjung debut bersama Oxford United sejak direkrut pada Agustus 2024. Mereka yang pro dengan keputusan Oxford United berharap Marcelino mampu menampilkan yang terbaik bersama Timnas Indonesia. Dengan begitu, pemain berusia 20 tahun itu bisa membawa bekal yang cukup sebelum kembali ke Oxford United. Marcelino Ferdinand sempat masuk daftar pemain Oxford United sebanyak 4 pertandingan. Namun, pemain kelahiran Jakarta itu memang masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina di grup B Piala AFF 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Kini, menarik menantikan aksi Marcelino Ferdinand. Belum lama ini, Marcelino juga sukses menjadi man of the match di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Dia mencetak 2 gol dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu hingga membawa timnya menang 2-0. Salah satu media Italia mempertanyakan mengapa Timnas Indonesia tak memasang target finish 2 besar di kualifikasi agar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pertanyaan media Italia itu mencuat ke permukaan setelah skuad Garuda meraih kemenangan sensasional atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia menggulung Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 lalu. Adalah Marcelino Ferdinand yang menjadi pahlawan kemenangan skuad Garuda atas Green Falcons dengan brace-nya pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan koleksi 6 angka dari 6 laga. Nantinya, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih lanjut ke putaran keempat. Dalam 4 laga sisa,
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemudian setelah itu, skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. PSSI menargetkan Timnas Indonesia minimal meraih 6 poin di 4 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Tambahan 6 poin nantinya bisa memuluskan asa tim besutan Shin Tae-yong finish di 4 besar demi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, target dari PSSI itu rupanya dipertanyakan oleh salah satu media Italia, yakni Sportellate. Dalam artikelnya, mereka bertanya mengapa Garuda tidak ditargetkan finish di posisi 2 besar. Padahal, menurut media Italia itu, jika Timnas Indonesia finish di 2 besar kualifikasi ini akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Pertandingan Indonesia berikutnya adalah tandang Australia dan kandang Bahrain pada bulan Maret, kemudian kandang Cina dan tandang Jepang pada bulan Juni, tulis Sportellate dalam artikelnya. Memenangkan 4 hingga 6 poin dalam 2 pertandingan kandang itu mungkin cukup untuk mengamankan setidaknya peringkat keempat, yang berarti memperpanjang impian tersebut, imbuh media Italia itu. Meski secara realistis sulit untuk finish di 2 besar karena ada tim-tim elit Asia seperti Arab Saudi hingga Australia, media Italia itu justru tetap percaya terhadap kemampuan skuad Garuda. Namun, pada titik ini, mengapa tidak berharap untuk menjadi runner-up, dan segera mendapatkan tiket ke Amerika Serikat, tanya mereka. Meskipun beberapa tahun terakhir telah memberikan pelajaran bagi Indonesia, sebenarnya hal tersebut bukanlah menjadi upaya untuk menahan ambisi mereka, tandasnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan hal yang paling krusial terkait peluang ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan tersebut berkat torehan positif Indonesia yang sukses menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday ke-6, 19 November lalu. Hal ini membuat peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Adalah tim peringkat pertama dan kedua di putaran ketiga kualifikasi akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat kualifikasi akan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Menurut Shin Tae-yong, peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2024 masih terbuka. Ia pun menegaskan hal yang krusial adalah hasil yang didapat saat Timnas Indonesia menghadapi Australia. Menurut Shin Tae-yong, jika tim Garuda bisa menang atas Australia di kandang lawan maka akan membuat pandangan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berubah. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia di Australia, kata Shin Tae-yong Minggu, 1 Desember 2024. Semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan baik, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong menilai, Timnas Indonesia memiliki peluang besar ke Piala Dunia 2026 jika bisa mengalahkan Australia. Apalagi, jika setelah meraih hasil positif tersebut, Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di 3 laga lainnya. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka, karena posisi sekarang, ya ucapnya. Dengan begitu sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya, disambung ex pembesut Timnas Korea Selatan tersebut. Pandit sepak bola Vietnam, Quang Huy, memberi peringatan ke Timnas Vietnam jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Timnas Vietnam ketar-ketir lawan Timnas Indonesia, dia mengakui barisan pemain muda skuad Garuda tak bisa dianggap enteng. Meski laga itu masih cukup lama, Quang Huy sudah memperingati Timnas Vietnam akan bahaya Indonesia. Pakar sepak bola itu berbicara tentang skuad Garuda yang tak ragu menurunkan pemain muda dalam turnamen kali ini. Menurut Quang Huy, peran pemain bintang dalam skuad memang penting. Namun, dia mengingatkan, tidak ada yang bisa menandingi semangat dari para pemain muda. Inilah yang membuatnya khawatir dengan kekuatan Indonesia. Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. Pemain bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik, dikata Quang Huy dilansir dari Sohaven, Sabtu, 30 November 2024. Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dan mempunyai jenis bahaya yang berbeda, disambungnya. Jadi Vietnam, tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain, ditambah Quang Huy.
Diketahui timnas Vietnam akan berada satu grup dengan Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Kedua tim itu akan tergabung dalam grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Filipina. Pertemuan antara timnas Vietnam versus Indonesia akan terjadi pada matchday grup ketiga. Laga tersebut akan digelar di Vietri Stadium, PH Uto, Vietnam pada 15 Desember 2024. Seperti kata Quang Huy, timnas Indonesia memang akan menurunkan pemain dengan rataan usia 22 tahun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 33 nama untuk mengikuti pemusatan latihan.